Halo semuanya, masih bersama saya Pak Willy. Hari ini kita akan belajar bersama dalam mempersiapkan tes UTBK Fisika 2022 dalam bentuk pembahasan UTBK 2021 pada materi kinematika. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan teman-teman untuk melihat video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar untuk mata pelajaran fisika. Mari kita mulai. Soal nomor 1, kinematika. Tabel di atas menunjukkan posisi benda yang bergerak lurus. Kecepatan rata-rata benda selama 3 second pertama adalah sekian meter per second. Ya, kita lihat teorinya dulu ya. Jadi saya punya sebuah sistem koordinat dan saya berada di titik O sebagai pengamat. Misalkan ada benda bergerak mengikuti lintasan seperti ini ya. Nah, pada suatu saat ketika stopwatch dimulai, posisi benda yang saya amati berada di sini ya. Dengan berjalannya waktu, pada saat 1 detik misalkan di situ ya, kemudian 2 detik dia di sini, 3 detik di sini. Nah, yang dimaksud dengan vektor posisi adalah vektor yang dibuat dari titik asal koordinat ya ke posisi partikel. Jadi kalau posisi awal partikel ini adalah ini vektor posisinya. Kemudian untuk posisi pada saat 3 detik di sini, maka vektor posisinya adalah dari sini ke sini. Jadi benda tersebut berubah posisinya dari sini ke sini, itu disebut sebagai perpindahan atau delta R. Nah, untuk kasus ini posisi bendanya dinyatakan dalam tabel. Sama saja ya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung kecepatan rata-rata, kita tuliskan dulu rumusnya. V bar sama dengan delta R per delta T. Delta R ini adalah perubahan posisi ya, seperti ini maksudnya ya. Dibagi delta T berarti selang waktu dari sini ke sini berapa lama ya. Kalau kita perhatikan tabelnya ya, berarti untuk kecepatan rata-rata selama 3 detik pertama, kita harus melihat delta R-nya adalah posisi pada saat 3 detik dikurangi posisi awalnya dan dibagi dengan selang waktunya adalah 3 detik ya. Ini adalah V bar atau rata-rata. Nah, kalau kita perhatikan posisi awal yaitu T-nya 0, posisinya ada di titik asal untuk kasus ini ya. Kemudian pada saat 3 detik dia ada di posisi 7,5. Sehingga kita substitusi R3-nya 7,5 dan R0-nya adalah 0. Kemudian dibagi dengan 3 kurang 0, 3. Maka kita dapatkan kecepatan rata-ratanya atau V bar-nya adalah 7,5 bagi 3 yaitu 2,5 meter per second. Soal nomor 2 ya, untuk kinematika. Sebuah benda bergerak lurus beraturan. Grafik di bawah menggambarkan posisi benda terhadap waktu selama 12 second pertama. Jadi dari 0 sampai 12 ya, digambarkan seperti ini. Waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak 14 meter adalah berapa second? Jadi 14 meter berapa waktunya? Oke. Ya, baik, sekarang kita lihat grafiknya terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah grafik posisi terhadap waktu. Jadi vertikalnya adalah menunjukkan posisi, sedangkan horizontalnya menunjukkan waktu. Di sini ada data 2 titik ya, 0,0 dan 10,20. Oke, untuk menyelesaikan soal ini saya menggunakan cara yang pertama itu menggunakan persamaan ya. Jadi saya harus tahu dulu persamaannya. Karena ini gerak lurus beraturan, maka bentuknya grafik linear seperti ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa data yang kita pakai untuk menentukan besaran posisi awal dan kecepatan, posisi awal ditentukan dari sini ya. Kita lihat bahwa T sama dengan 0, dia X-nya juga bernilai 0. Artinya
X0 ini bernilai 0 ya. Kemudian kalau kita mau menentukan persamaannya dengan lengkap, berarti kita harus tahu dulu nilai V, kecepatan. Nah, kecepatan ini bisa dicari dengan perubahan posisi terhadap waktu ya. Di GLB itu adalah kecepatannya adalah kecepatan rata-rata. Jadi kalau saya mau hitung kecepatan GLB-nya, yaitu delta X bagi delta T. Kalau misalkan ini diberi sudut alfa, maka hubungan antara kecepatan ya itu adalah V sama dengan delta X per delta T atau sama dengan tangan alfanya. Jadi di sini kita bisa menghitung V dari delta X bagi delta T ya. Jadi delta X nya adalah 20, ini tinggi segitiga ini, dan delta T nya ya 10 kurang 0 ya 10 ya. Jadi kita bisa tahu kecepatan GLB nya atau kecepatan rata-ratanya adalah 2 meter per second. Setelah dua besaran ini tahu, berarti kita bisa nulis persamaan kecepatannya dengan lengkap, yaitu V sama dengan 0 tambah 2T atau 2T saja. Dan kalau kita mau menghitung jarak 14 meter, kita substitusi ke X nya. Berarti X kita isi 14 sama dengan 2T, jadi T nya sama dengan 7 second. Artinya waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak 14 meter adalah 7 second. Oke, sekarang kita akan menggunakan cara lain untuk menentukan waktu ketika benda sudah menempuh jarak 14 meter ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya, X nya 14, kemudian kita tarik garis horizontal sampai memotong persamaan posisi terhadap waktunya. Setelah itu tinggal kita tarik garis vertikal ke bawah ya untuk menentukan nilai T-nya. Jadi nanti kita bisa tahu T-nya itu adalah berapa. Nah, jadi ini adalah proses mencari suatu nilai di antara dua nilai yang ada ya, dan ini adalah bentuknya garis. Maka cara yang lain itu kita sebut sebagai cara interpolasi, dan interpolasinya linear ya karena didapatkan dari persamaan garis ya. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita bandingkan sebenarnya segitiga ini dengan segitiga yang besar. Oke, coba kita lihat. Jadi T yang akan kita hitung itu adalah sama dengan ya T ini. Maka kita bandingkan tinggi segitiga ini terhadap segitiga ini. Yang ini adalah 14 dibagi 20 ya, dikali alas segitiga yang besar, dikali alas segitiga besar adalah 10 second ya. Jadi T nya nanti dapat ini tinggal coret aja, 10 dengan 22, jadi 14 bagi 2 adalah 7, dan jadi T nya adalah 7 second ya, sama. Ini adalah bagian akhir dari UTBK Fisika 2022 mengenai pembahasan UTBK 2021 pada materi kinematika. Seperti biasa saya tambahkan satu soal untuk teman-teman kerjakan sendiri ya, sebagai latihan apakah materi kinematika ini sudah dikuasai dengan baik. Kalau belum bisa, coba terus ya. Kalau perlu, simak lagi video ini dari awal supaya bisa memahaminya dengan baik. Yang penting tetap semangat dan tekun belajar, pasti bisa. Saya sertakan jawaban dalam link yang tersedia pada bagian deskripsi. Kalau ada pertanyaan boleh juga tinggalkan pesan di bagian komentar. Baik, terus semangat belajar. Sukses buat Anda di UTBK 2022 dan diterima di perguruan tinggi negeri sesuai pilihan kamu. Terima kasih.